penyidik berkomitmen apabila nantinya terbukti memenuhi unsur tindak pidana TPPU, tentunya akan dikenakan pasal yang terkait dengan TPPU. Inisialnya RB. Kita baru kenal. Unboxing ya. Kita baru kenal, baru silaturahmi Kang Kang Doni. Doni nuhun. Nuhun pisan ya. Sayang. Enggak, bukan. Tahu. Dengar dulu. Seru. Mau Lihat diapain? dulu bentar. Kalau kita mau ngasih, harus hasil kerja keras kita sendiri. Mas, saya nggak mau berkomentar soal itu. Nanti di pintu omongan saya. Udah ya, tolong ya Mas. Hargai ya Mas, ya. Makasih ya. Makasih ya. Kita nggak ngikutin perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang sedang kita jalankan. Tapi terkait TPPU kan aliran dananya juga lagi diperiksa. Terima kasih ya. Sedikit aja. Kita nggak ngikutin, jadi kita nggak bisa berkomentar. Agendanya klien kami berdasarkan panggilan sudah hadir, sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 19 pertanyaan dan hadiah yang diterima pada saat pernikahan mereka berlangsung sebesar 10 juta sudah dikembalikan dan klien kami sudah kooperatif hadir. Terima kasih. Sebenarnya di vlog kamu pun Leslie sempat menyinggung di mana saat itu kamu sempat mengeluarkan statement yang bilang bahwa Kang Doni, Kang DS suka produk dalam negeri ya, yang artinya sebenarnya itu menyinggung bahwa saat itu Kang DS memberikan uang mata uang rupiah, bukan luar. Aduh, Dalam negeri. Kalau Kang Doni cinta dalam negeri. Dan lagi pula kan kami tidak mungkin mengada-ngada di mana angka 10 juta itu pun berdasarkan dari keterangan saudara DS. Saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Usai dilakukan pemeriksaan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengungkapkan awal perkenalannya dengan Doni Salmanan. Rizky Bilar juga menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam investasi fiktif berkedok aplikasi trader. Perkenalannya dengan Doni Salmanan semata-mata hanya untuk memperbanyak teman saja. Maka, benarkah atas kejadian tersebut, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalin pertemanan? Saya kenal Mas DS itu dari salah satu teman dan ya awalnya kan memang teman saya menawarkan, ayo kita kenalan dulu dong sama DS gitu untuk menambah relasi dan saya pun nggak tanya, nggak tahu juga kan, kita nggak tahu background seperti apa dan saya pun hanya berpikir saat itu menambah teman adalah menambah rezeki bagi saya gitu dan ya lalu nggak lama setelah itu kita melangsungkan pernikahan yang mana saya kebetulan juga mengundang saudara DS untuk hadir ke pernikahan kita. Lalu pada hari H saudara DS memberikan amplop senilai 10 juta rupiah. Ya, karena awalnya siapa sih yang dikasih rezeki tidak bersyukur ya bersyukur aja gitu. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu backgroundnya seperti apa, jadi ya doain yang terbaik aja. Ya intinya gini, kita kan berteman tidak memandang dari siapa dia, backgroundnya apa, latar belakangnya apa. Kita hanya berusaha untuk berteman baik. Terlepas apa yang diberitakan, ya mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat pelaku atau bisa membuat saudara DS yang sedang dalam proses penyidikan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya, jadi orang yang lebih baik lagi. Atau kalaupun memang yang diberitakan benar, ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak hanya berlaku untuk saudara DS juga, berlaku juga untuk kita semua. Karena pada dasarnya menurut saya tidak ada manusia yang benar-benar
sempurna gitu. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Oh, tapi sudah dipastikan sudah dikembalikan langsung ya tadi? Sudah dikembalikan langsung. Sudah ada berita acaranya juga tadi. Ada berapa pertanyaan tadi di dalam? 19 pertanyaan. Udah apa aja tadi pertanyaannya? Tidak ada. Hanya Tadi yang diperiksa hanya Mas Bilar atau sama Mbak Reski? Mas Bilar aja. saya. Ya, tidak, karena saya merasa bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Kita pun sebagai warga negara baik bertindak kooperatif ya, taat peraturan. Di mana kita dipanggil ke Barreskrim, kita tetap memenuhi nomor tersebut untuk diminta keterangan. Kalau orang tua ya sama memberikan saran yang baik ya, kita sebagai warga negara yang baik harus ikutin peraturan. Dibalikan aja uangnya ya, kita balikan gitu karena memang sebelumnya ya kita juga tidak tahu kan. Betul. Fungsi Komnas Perlindungan Anak kan harus memastikan Pak Faisal, ya Pak Sandi ya. Jadi pagi hari ini terima kasih untuk keluarga besar Pak Faisal, saya sudah dipertemukan kembali dengan si Gala. Dan perkembangannya, kalau dulu itu dipegang kepalanya udah karena orang baru dan sebagainya. Nah sekarang dia sudah mencintai jenggot saya Pak. Jadi perkembangannya sekali lagi cukup signifikan, karena inilah sudah maksimal, gembira dan tidak takut, tidak dalam kondisi tertekan dan sebagainya, santai saja. Saya datang tadi sudah langsung disambut oleh Gala. Jadi artinya saya mempunyai kesimpulan dalam perspektif perlindungan anak bahwa perkembangan Gala itu semakin baik. Dia enjoy dengan orang-orang lain juga dia tidak takut gitu. Nah sekarang dengan teman-teman wartawan pun saya kira dia gembira saja. Dan yang kedua, saya tidak melihat ada rasa tertekannya dari Gala, dia gembira dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Pak Faisal dan keluarga Pak Sandi ya. Kami juga terima kasih atas penilaiannya. Tidak ada alasan siapapun harus memberikan yang terbaik bagi anak. Jadi Gala sudah lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini nanti kalau saya ingin membantu kalau misalnya Pak Faisal nanti supaya kepastian hukumnya ada. Kalau mau melakukan perwalian nanti, saya bisa bersaksi untuk itu. Tapi hari ini saya sudah cukup sebenarnya memberikan informasi. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan hukum. Itu berarti bukan mengabaikan hak yang lain. Ya sekali lagi tidak menghilangkan hak lain, tetapi bagaimana memastikan posisi Gala mendapatkan perwalian, karena dia harus mendapat perwalian sama. Ya kalau kita lepas begitu aja, itu artinya kekerasan terhadap anak. Saya menyimpulkan bahwa Gala menyambut kehadiran saya dan dalam keadaan baik. Kenapa saya sebut keadaan baik? Dia tidak takut, dia tidak nangis, dia tidak pura-pura tidur, tetapi langsung tadi Ibu Ima memberikan mainan itu menambah semangat dan meyakinkan saya bahwa posisi Gala di rumahnya Pak Faisal dalam pengasuhan sekarang adalah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah saya bertemu pada 2 bulan yang lalu visitasi yang pertama. Nah yang kedua ini sungguh-sungguh memastikan bahwa Gala itu dalam keadaan baik. Kenapa saya mengatakan itu, bahwa dia cukup gembira dan dalam keadaan tidak takut dan sebagainya. Nah kalau itu nanti dibutuhkan, kalau ada upaya-upaya yang lain yang dilakukan Pak Faisal, apakah perwalian dan sebagainya, saya kira kehadiran kami dengan tim Komnas Perlindungan Anak itu sudah cukup memberikan kekuatan untuk menjadikan pertimbangan. Ya, karena the best interest of the child itu adalah visi kita yang pertama. Jadi pagi hari ini kawan-kawan wartawan saya kira bisa disaksikan bahwa Gala dalam keadaan sehat di tempat ini. Saya kira itu. Ya kalau kita nanti akan dipanggil oleh pengadilan, kita siap karena itu fungsi dari Komnas Perlindungan Anak. Artinya nanti kita bisa menjadi saksi fakta menunjukkan bahwa Gala itu ya untuk sementara ini lebih baik di Pak Faisal. Nah, saya kira karena faktanya seperti itu. Jadi kalau itu menjadi pertimbangan kehadiran saya dan sebagainya, ya saya terima kasih. Jadi artinya saya kira sudah cukup ya pengadilan bisa mempertimbangkan ini bahwa perwalian kalau itu dilakukan upaya hukum ya oleh Pak Faisal, saya belum tahu rencananya, tetapi kalau itu dibutuhkan kehadiran saya sebagai saksi fakta, saya kira sudah bisa menjelaskan bahwa Gala itu untuk sementara adalah tinggal baik di tempatnya
Pak Faisal. Cukup. Bang, kangen sama istri nggak bang? Cukup. Bang, kangen sama istri nggak? Tadi ketemu nggak bang? Tadi ketemu nggak bang sama istri? Lagi diperiksa belum ketemu. Semangat terus lah. Kita bisa lewatin ini, bismillah. Tadi ketemu istri gimana bang? Belum ketemu. Pesan-pesannya bang untuk istri mungkin? Jangan menyerah. Gimana kondisi dia? Fotonya saya semua. Bawa makanan. Makanan kesukaan. Apa tuh bang? Kesukaan Kang Doni. Dinan mungkin tidak terlalu banyak tahu terkait masalah persoalan Doni karena menikah pun baru 2 bulan, Mas. Kan ya, jadi masih tahap penjajakan mungkin. Dan tidak terlalu mengetahui juga terkait aktivitas kantor Kang Doni mungkin. Makanya lebih condong ke manajernya mungkin kemarin yang tahu terkait tataran teknis ya. Ya pasti akan terus Mas terkait perkembangan persoalannya juga terkait pendalamannya mungkin. Analisa yang dibutuhkan oleh penyidik terkait data-data yang kurang mungkin sampai saat ini belum ada kabar untuk terkait BAP tambahannya, Mas. Baru saat BAP kemarin aja pada saat penetapan. Kalau Doni enggak, saran dari saya dari awal untuk kooperatif karena itu kunci untuk dia supaya tenang dan fokus dalam menjalani ini. Kuncinya kooperatif, terbuka, dan kita percaya pihak dari penyidik yang mana Dit Cyber Baris Krim Polri akan objektif menangani persoalan ini. Makanya dari awal pun Doni udah kooperatif, gak ada yang ditutup-tutupi, amat sangat terbuka, dan makanya prosesnya udah jauh lebih cepat mungkin ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.